Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan hadis pernikahan tentang kecantikan. Dan sudah kami uraikan betapa penting kecantikan berdasar syariat Islam karena merupakan penenang, kemudian anugerah sebagai rasa tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik cantik huluki maupun cantik khalqi, dua-duanya harus tetap dijaga oleh setiap muslim. Jadi termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tasyakur atas kenikmatan. Makanya setiap berhias, berdandan, doanya Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Nah, sekarang bagaimana kecantikan wanita? Ternyata wanita itu cantiknya dalam warna-warni. Rasulullah SAW bersabda, tibur rijal ma doharo rihuhu wa khofiya launuhu. Wa tibun nisa ma doharo launuhu wa khofiya rihuhu. Tib atau keindahan, atau kebagusan, atau ketampanan, kecantikan bagi perempuan istilahnya ya. Kalau laki-laki itu disebut tampan. Tibur rijal, ketampanan kaum pria, madoharo rihuhu, yaitu yang menonjol, yang nampak, rihuhu, harumnya. Jadi kalau pria itu diperlukan nampak keharumannya, bukan gemerlapnya, bukan warna-warni, bukan perhiasan, atau bukan penampilan lahiriah, tapi lebih kepada keharuman, baik harum dalam pengertian lahiriah maupun harum dalam pengertian batiniah, jadi jasmaniah maupun ruhaniah. Wa khofiya launuhu, sedangkan warnanya tidak begitu nampak, tidak begitu menonjol warna-warninya. Makanya kaum pria itu tidak dibolehkan menggunakan emas yang gemerlap, karena emas itu kan lambang gemerlapnya, lambang keindahannya yang menonjol. Begitu pula sutra, dan tidak dianjurkan bagi kaum pria itu. Nah, kita akan bahas hadisnya seperti pernah saya janjikan. Watibun nisa, sedangkan kecantikan wanita, madoharo, yang nampak, launuhu, warnanya, wa khofiya rihuhu, sedangkan harumnya atau semerbaknya itu samar atau sembunyi, tidak begitu menonjol. Jadi kalimat watibun nisa madoharo launuhu wa khofiya rihuhu dalam hadis At-Tirmidzi itu mengisyaratkan bahwa kaum wanita itu dipersilahkan menghiasi dirinya dengan berbagai aksesoris, baik berupa busana dari sutra, perhiasan emas, berlian, ataupun bersolek dengan berbagai kosmetik. Sehingga seperti pernah saya singgung pada pertemuan yang lalu, bagaimana wanita itu apabila berdandan berlapis-lapis, mulai dari bibirnya, kemudian pipinya atau dahinya, alisnya, dan berbagai aksesoris, sehingga berlapis-lapis. Nah, bahkan di zaman Rasulullah juga ada celak, ada sifat, ada macam-macam, dan sekarang berkembang. Kalau mungkin dulu
sifat, sekarang sampai ada bulu mata tambahan, tapi ada juga yang dibolehkan, ada juga yang dilarang. Sepanjang tidak dilarang, maka dibolehkan. Jadi yang boleh itu apa? Yang tidak dilarang. Jadi kalau ada yang dilarang, kita tidak diperkenankan. Jadi bersolek dengan kosmetik. Bahkan dalam hadis ini dikemukakan bahwa kecantikan wanita nampak dalam warna-warni. Jadi jelas, dipersilahkan busana wanita itu berwarna-warni. Jadi tidak perlu satu warna. Walaupun di kita kan banyak ya, jilbab atau hijab itu hanya satu warna. Ada yang hitam, atau sedang umroh atau ihram, putih semua. Padahal itu tidak ada ketentuan. Pakaian wanita itu harus warna hitam, warna putih, atau warna tertentu. Tidak ada ketentuan itu. Nah, bahkan gemerlap warna-warni itu dipersilahkan. Jadi makanya sekarang kan berkembang seragam wanita itu banyak. Ada seragam posyandu, ada seragam majelis taklim, ada seragam PKK, ada seragam undangan, ada seragam itu ini, sehingga bermacam-macam warna-warninya. Dan itu dipersilahkan secara hukum untuk kaum wanita, sedangkan kaum pria itu tidak dianjurkan terlalu menonjol di dalam masalah warna-warni karena keharuman. Kemudian emas dan sutra itu khusus untuk wanita. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jal ahalla li'inasi ummati al-harir wa dhahab wa harramahu ala dukuriha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kaum wanita umatku al-harir, sutra, wa dhahab dan emas. Wa harramahu dan mengharamkannya emas dan perak itu ala dukuriha, bagi emas dan perak, maksud saya emas dan sutra ala dukuriha bagi kaum pria. Redaksi yang lainnya dari Abi Musa, qala Rasulullah SAW, ukhillat dhahab wal harir lil inas min ummati. Dihalalkan emas dan perak bagi kaum wanita min ummati dari umatku, wa hurrima ala dukuriha, dan diharamkan bagi kaum pria. Hadis ini mengisyaratkan bahwa emas dan sutra bukan perhiasan untuk pria, tapi khusus untuk wanita. Pria baru dianggap tampan bila kepribadiannya dibawa, ilmunya tinggi, kepemimpinannya bertanggung jawab. Emas dikategorikan itu sebagai hiasan atau perhiasan luar, sedangkan seorang pria bukan sesuatu yang menarik dengan sesuatu yang tempelkan pada tubuh. Pria bukan sosok manusia yang menyempurnakan diri dengan sesuatu yang di luar dirinya, melainkan sempurna dalam sesuatu yang terdapat di dalam. Makanya tadi ma kufiya launuhu, yang luarnya itu tidak terlalu nampak, tapi samar atau tersembunyi. Justru yang nampak bagus itu kepribadiannya, dalamnya. Kejantanan pria juga tidak terletak pada perhiasan yang menempel di tubuh. Beda kalau wanita kan, yang nempel di tubuh, yang melekat di wajah, sehingga kerudung atau jilbab juga ada aksesorisnya. Banyak ya, bukan hanya pin, tapi juga berbagai barang yang begitu mahal. Pria tidak membutuhkan perhiasan untuk menarik perhatian lawan jenis dengan tempelan-tempelan. Berbeda sekali dengan wanita yang membutuhkan berbagai perhiasan yang bernilai tinggi. Perhiasan itu dibutuhkannya di dalam pergaulan di antara mereka dan di depan suami. Jadi bukan hanya di depan suami, juga di pergaulan sesama.
perhiasan yang gemerlap seperti emas berlian, pakaian yang warna-warni seperti sutra, itu melambangkan prestise kehidupan dalam keadaan wanita. Jadi kan kalau emas itu disebut berkaitan dengan hiasan tambahan. Kalau sutra itu dalam lambang pakaian yang melekat di kulit. Bahaya emas dipakai pria akan dijelaskan nanti secara khusus. Itu tentang kemukjizatan hadis yang melarang pria memakai emas. Dan larangan minum sambil berdiri. Nanti akan saya bahas hadisnya. Kemudian setelah kita ketahui urusan perhiasan, baik bagi pria maupun wanita, maka sekarang kita bahas mode busana dalam hukum Islam, atau menurut syariat Islam. Yang pertama, mode busana dalam hukum Islam itu harus menutup aurat. Allah berfirman, kullil mu'minin yaguddu min absarihim wa yahfadu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada orang mukmin. Nah, di sini mukminin ya, laki-laki. Yaguddu agar mereka menahan min absarihim dari pandangannya, pakai min. Karena bukan harus perem. Jadi tahan pandangan atau basirah yang berkaitan dengan penglihatan muncul dari hati. Wayahfadu furujahum dan menjaga farji. Dalika azka lahum itu lebih baik bagi mereka. Innallah semuanya Allah khabirum bima yasnaun. Maha waspada, maha tahu atas apa yang mereka perbuat. Sedangkan bagi wanita, ayat berikutnya wa kullil mu'minat. Mukminat di sini adalah wanita yang yaghdudna min absarihinna, agar mereka menahan dari pandangannya, wa yahfadna furujahunna, dan menjaga farji. Jadi kalau absor mah pakai min absarihinna, karena tidak seluruh pandangan harus ditahan. Sama laki-laki juga. Kalau urusan pandangan pakai min absorihim, sebagian pandangan. Perempuan juga min absorihinna, sebagian pandangan. Tapi kalau furuj tidak pakai min di sini. Wayahfadna furujahunna. Jadi memang kalimat demi kalimat itu mempunyai makna yang mendalam. Wayahfadna, dan hendaklah mereka menjaga furujahunna, farji. Secara keseluruhan farji itu. Nah, laki-laki juga sama. Farji itu secara keseluruhan. Bukan hanya sebagian. Wala yubdina zinatahunna. Jangan menampakkan perhiasannya. Kecantikan, keindahan tubuhnya. Kecantikan yang dalam. Illa ma doharo minha. Kecuali yang tidak bisa ditutupi. Yang lahir. Kecuali kalau yang tidak bisa ditutupi, ya umpamanya bibir, hidung, mata kan nggak bisa ditutupi. Tapi kalau sekarang harus pakai masker ya, bibir, mulut, hidung juga bagus itu semakin tertutup kaum wanita. Kalau berhadapan dengan yang lain kan tertutup. Tapi madoharo minha, kecuali yang tidak bisa ditutupi. Wal yadribna bihumurihinna, dan hendaklah mengenakan humur himar, kerudung atau penutup kepala ala juyubihinna, sampai ke dada. Jadi tidak hanya kepala, di dada, sampai ke dada. Itu kan kebiasaan dulu orang jahiliyah. Kalau pakai kerudung itu cuma di kepala, sementara leher dan dadanya terbuka. Wala yubdina zinatahunna, dan jangan memperlihatkan keindahan tubuh illa li bu'ulatihinna, kecuali untuk suami. Kalau ke suami memperlihatkan tubuh silahkan. Au abahihinna, atau ke ayah. Au aba ibu ulatihinna, atau ke ayah suami, mertua. Au abnahinna, atau ke anak.
wa abna ibu ulatihinna, atau ke anak suami seperti anak tiri, au ikhwanihinna, atau ke saudara, au bani ikhwanihinna, anak saudara laki-laki, au bani akhwatihinna, atau anak saudara perempuan, au nisaihinna, atau sesama wanita. Jadi kalau sesama wanita melihat yang tersembunyi, yang dimaksud dengan tersembunyi itu baju terbuka baju luarnya, kalau sesama wanita boleh. Auma malakat aimanuhun, atau hamba sahaya. Awit tabiin goiri ulil irbah, atau pengikut di rumah yang tidak ada minat, tidak beger lagi, tidak tertarik lagi. Minatil rijal, baik kaum laki, awit tifli, atau anak kecil. Alladzina lam yadharu ala auratin nisa, yang tidak tertarik aurat wanita. Wala yadribna bi arjulihinna, dan jangan menghentakkan kaki. Jadi jangan jalingkak, kalau kata orang Sunda. Liuk lama, supaya diketahui mayufin, apa yang tersembunyi. Karena tertutup lalu digerak-gerakan sehingga tersingkap. Min zinatihinna, dari perhiasan. Wa tubu ilallah, dan taubatlah kepada Allah jami'an, secara keseluruhan, ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la'alakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian mencapai kebahagiaan. Di dalam kedua ayat ini jelas, surat An-Nur ayat 30 bagi pria, 31 bagi wanita. Itu jelas, pria maupun wanita menahan pandangan. Sekali lagi saya katakan tadi, menahan itu sebagian pandangan. Jadi bukan seluruh pandangan. Kalau seluruh pandangan tidak bisa melihat kan, karena tertutup. Tapi sebagian pandangan. Dari melihat aurat dan menutupi aurat dirinya. Jadi dari melihat aurat atau menutupi aurat dirinya. Jadi kalau farji secara keseluruhan, kecuali untuk suami atau untuk istri. Pada ayat 31 ditandaskan bahwa kaum wanita mesti mengelurkan kerudungnya hingga ke dada. Jadi karena mereka mesti menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, makanya sampai ke dada. Dan batasan wanita itu pula tersirat dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyu'rafna wala yu'dain wa kanallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, katakan kepada istrimu dan kepada anak-anakmu perempuan, wanita ilmu mukminin, dan kaum wanita mukmin, agar menutup tubuhnya dari jilbab. Penutup jilbab itu pakaian seluruh tubuh. Dzalika adna ayyu'rafna, dan itu lebih bagus dikenal perbedaan pakaian muslim dengan non-muslim. La yudina, dan jangan menampakkan, jangan mempamerkan, jangan memperlihatkan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi perkataan yudnina alaihinna min jalabibihinna, nutup, menunjukkan bahwa aurat wanita itu seluruh tubuh, sehingga mesti ditutupi oleh jilbabnya. Nah, pengecualian wajah dan telapak tangan itu karena terlaksana di saat Rasul masih ada. Jadi kenapa itu wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat? Karena pelaksanaan para istri Nabi. Dari ketiga ayat ini tergambar bahwa tinjau dari sudut aurat, busana bagi kaum pria adalah yang menutupi antara pusar dan lutut, karena ditekankan wayahfadu furujahunna. Berkaitan dengan farji secara keseluruhan. Kalau laki-laki nggak jelas, maka auratnya tersirat di dalam ayat itu mabaina surah wa rukbah. Karena tidak disebut daerah mana, tapi itu yang butuh min absuri wayahfadu furujahum.
Dan kecuali di depan istrinya, maka tidak ada aurat kalau di depan istri. Nah, hadis surat Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasul bersabda, "Ihfad aurataka illa min zaujatika au malakat yamin." Jaga auratmu kecuali berhadapan dengan istrimu atau hamba sahayamu. Nah, sedangkan bagi wanita, dari beberapa macam ini, ada yang layubdina zinatahunna ila ma dhahara minha wal yadinna bihumurihinna ala juyubin. Nah, tidak boleh memperlihatkan perhiasan atau keindahan tubuh kecuali yang tidak bisa ditutupi. Nah, ini pakaian yang pertama bagi wanita itu, pakaian yang menutupi seluruh tubuh, kecuali yang tidak bisa ditutupi. Oleh karena itu, mengenakan tutup kepala mesti sampai dada, maka busana luar yang memungkinkan bertemu dengan orang yang bukan mahram. Itu seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, itu disebut secara rinci pada ayat ini. Kemudian yang kedua, busana dalam. Jadi bagi kaum wanita mah busana itu ada busana luar, yaitu yang diperkirakan bertemu ghair muhrim. Kedua, busana dalam rumah atau dalam suasana tertentu, yaitu yang menutupi unsur aurat. Karena wayahfadna furujahunna tadi, bila mereka tidak akan bertemu dengan ghair muhrim. Karena dikecualikan pada ayat tersebut, kan? Illa, ya. Saya sebut tadi suami, anak, orang tua suami atau mertua, anak tiri. Kemudian baru yang ketiga, tidak ada aurat di depan suami. Karena di situ dikatakan walladzina hum li furujihim hafidun. Mukmin itu harus menjaga farji. Illa ala azwajihim, kecuali pada suami istri. Au malakat aymanhum fa innahum ghairu malumin. Itu pakaian syarat yang pertama, yaitu menutup aurat. Dan syarat berikutnya adalah indah dipandang. Saya akan bahas pada bagian D, ya. Jadi saya tutup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.